bersama dengan saya, Pendeta Christian Siswanto, Pendeta GKP Jemaat Tujuh Guru, dalam acara Renungan Malam untuk kebaktian rumah tangga malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan tayangan video ini, saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk bersyukur bersama kehadirat Allah atas anugerah penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih dapat berkumpul bersama dengan keluarga di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Pada malam hari ini kami ucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah kami rasakan dan kami nikmati sepanjang hari yang telah kami lalui. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga persekutuan kami. Terima kasih untuk segala anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, baik di kala suka maupun di kala duka. Kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan menguat dan meneguhkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami selalu mempertautkan kehidupan kami dalam kasih-Mu. Engkaulah tempat bersandar untuk kami mencari kekuatan, pertolongan, dan pengharapan. Bapa kami di surga, pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saya akan ulangi Bapak Ibu. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya bertanya kepada salah satu anak. Pertanyaannya adalah, apakah kalian mempunyai pengalaman iman? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Dia malah balik bertanya, pengalaman iman itu apa? Pengalaman iman itu seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jawaban dari anak itu menggambarkan atau mungkin juga mewakili jawaban kita orang-orang dewasa. Kita sering merasa bahwa kita tidak punya pengalaman iman. Karena apa? Pengalaman iman selalu diidentikan dengan sesuatu yang spektakuler, dengan sesuatu yang besar, suatu peristiwa yang wow. Misalnya, kita bertemu dengan Yesus, walaupun itu lewat mimpi, tapi kita merasa bahwa itu adalah sebagai sebuah pengalaman iman yang spektakuler. Atau kita mengalami mukjizat yang besar. Misalnya kita dapat
terhindar dari kecelakaan, karena menurut logika kita bahwa seharusnya atas peristiwa itu saya nggak bisa selamat, seharusnya saya mati atau saya meninggal. Tapi karena kuasa Tuhan maka saya diselamatkan, saya bisa selamat sampai sekarang. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa karya Allah menyapa kita dibatasi dengan cara berpikir kita, cara pandang kita. Allah dapat menyapa kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Allah menyapa kita tidak hanya dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang besar. Tapi Allah menyapa kita dengan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan kita dan dialami oleh kita. Sederhananya adalah ketika kita bangun pagi, masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati hari yang baru. Bukankah itu merupakan karya Allah? Berkat Tuhan. Bukankah itu adalah mukjizat yang Tuhan nyatakan kepada kita? Ketika kita sembuh, ketika kita terhindarkan dari penyakit yang membahayakan, bahkan ketika kita saat ini ada seperti adanya sekarang ini adalah karena Tuhan, karena Allah di dalam Kristus Yesus yang senantiasa hadir menyertai kita, menjumpai kita, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita dapat melihat itu semua sebagai sebuah pengalaman iman kita, pengalaman spiritualitas kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang dapat menolong kita untuk kita dapat merasakan dan memiliki pengalaman iman dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah kita terus mengalami kedekatan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman, dan melalui persekutuan-persekutuan yang kita bangun secara terus-menerus. Walaupun situasi sulit, walaupun situasi berat, tapi tidak menyurutkan kita untuk kita selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, menolong kita untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalami pengalaman iman kita dengan Kristus kalau kita sendiri tidak pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Kita tidak pernah ditangkap oleh kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa memberitakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus melalui pembacaan kita saat ini memberikan sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana pengalaman iman ketika dia ditangkap oleh Kristus membawa dia pada satu perubahan yang besar dalam dirinya. Dia merasa diri begitu berharga karena setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia meyakini di dalam Kristus Yesus ada pembebasan, ada pengampunan, ada kehidupan yang kekal yang dia terimanya. Dan itu sebagai sebuah anugerah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini yang lalu kemudian mendorong dia untuk dia memberitakan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Siapakah Allah itu?
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk bersama-sama menghayati bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidup kita, menjumpai kita, dan jadikan setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai sebuah pengalaman perjumpaan kita dengan Allah. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima, kita rasakan adalah bersumber dari Allah. Dan kebaikan Allah itulah yang kita bagikan di tengah-tengah kehidupan kita untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah yang lain. Sehingga banyak orang yang merasakan kasih Allah, kasih Kristus, pengampunan Allah, keselamatan Allah, dan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Engkau materaikan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan video ini, tayangan renungan ini. Tuhan berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jikalau saat ini ada yang sedang sakit, Tuhan kiranya juga Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan satu persatu. Kiranya dengan kuasa dan pertolongan Tuhan mereka diberikan kesembuhan yang ilahi. Terlebih juga Tuhan, Mas, di tengah-tengah situasi saat ini virus COVID-19 masih terus berlangsung. Kiranya bagi mereka, saudara-saudara kami yang terpapar, juga kiranya Tuhan berikan daya tahan tubuh yang baik. Biarlah Engkaulah menjadi penangkal dari segala virus yang ada, sehingga kami pun boleh tetap sehat, pulih seperti sedia kalanya. Kami pun saat ini berdoa bagi mereka yang sedang gelisah, ada dalam keraguan dan kebimbangan akan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga mengetuk pintu hati mereka, dan biarlah bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan bahkan setiap peristiwa hidup mereka boleh dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman religius bahwa Allah lah segala yang hadir, Allah yang senantiasa berkarya, dan Allah lah yang senantiasa menentukan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi usaha dan pekerjaan setiap keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan pun kiranya Engkau terus berkati usaha dan pekerjaan kami, supaya boleh menjadi sarana bagi kami untuk memberikan kecukupan bagi keluarga kami masing-masing, membiayai kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati juga anak-anak kami ya Bapa, yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang juga sedang dalam masa muda, sedang dalam pendidikan mereka. Tuhan juga kiranya tuntun masa muda mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka, berjuang bersama dengan mereka untuk meraih apa yang menjadi harapan mereka. Kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan boleh berkati mereka satu persatu, berikan ketenangan, kedamaian, berikan kepada mereka pikiran yang positif untuk menghadapi masa-masa tua mereka, sehingga diberikan ketenangan dan kedamaian. Dan kami pun saat ini ya Tuhan berdoa bagi kehidupan, persekutuan, pelayanan, kesaksian kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan juga sebagai gereja Tuhan, yang telah Tuhan tempatkan dimanapun kami berada. Tuhan Kau boleh berkati, berikan kepada kami semangat yang berkobar-kobar untuk terus mau melayani Tuhan, menyaksikan kabar kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Tuhan juga kiranya hadir menguatkan
para pemimpin bangsa kami dalam mengelola kehidupan bangsa kami ini dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa, supaya kehidupan bangsa kami semakin hari semakin baik, semakin menunjukkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, masih ada banyak hal doa yang belum kami naikkan, belum kami bawakan di hadapan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti akan segala kehidupan kami. Engkau memahami apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Karena itu doa ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bahkan ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih yang menyaksikan tayangan ini, kita akan mengakhiri renungan malam hari ini dengan permohonan berkat. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.